warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dikumandangkannya azan maghrib sore tadi, ini pertanda bahwasanya kita telah memenangkan peperangan kita melawan hawa nafsu di hari ini. Kita menaruh harapan yang teramat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita kali ini, sehingga kita mendapatkan keridhaan yang kita munajatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah dalam waktu yang dekat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada renungan Ramadan kali ini diambil tema yaitu dengan momentum Ramadan kita perkuat iman, imun, dan juga aman. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedari awal Allah Subhanahu wa taala pada ketika Allah memerintahkan ibadah puasa, maka perintah puasa ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Itu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan hadiah yang begitu dahsyat, yaitu predikat menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada derajat takwa kecuali dari orang yang memperkokoh keimanannya. Iman dan takwa adalah dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena orang yang beriman justru dia akan menuju garis finishnya, yaitu takwa. Dan orang yang bertakwa meningkatkan ketakwaannya. Begitu juga dengan puasa. Puasa bisa jadi menjadi parameter penting untuk seseorang menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia menjadikan unsur kebutuhan perut dan juga kebutuhan biologisnya adalah hal yang utama sekali dalam hidupnya. Tidak mudah meninggalkan hal tersebut. Tapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut ringan mereka tinggalkan. Yada'a ta'amahu wa syarabahu min ajli, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kokoh dalam meningkatkan ketakwaan kita, semakin puasa kita berkualitas. Sebaliknya, semakin kita bertekad untuk menyempurnakan ibadah puasa, itu menunjukkan keimanan kita semakin menguat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sejumlah penelitian menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa, maka tingkat imunitas tubuhnya akan bertambah. Sebaliknya, belum ditemukan studi yang menyatakan bahwasanya orang yang berpuasa akan mudah terinfeksi COVID-19. Kaitannya dengan saat ini, jangan sampai umat Islam masih bertanya-tanya, apakah dia berpuasa atau tidak di tengah pandemi COVID ini. Bahkan orang-orang yang seperti ini sangat dianjurkan untuk berpuasa. Selain meningkatkan imunitas tubuh, berpuasa dengan benar akan membantu memperbaiki jaringan sel-sel yang rusak. Juga merangsang produksi sel-sel darah putih yang baru. Dan tidak kalah penting juga, jika kita berpuasa dengan betul dan benar sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala, ini akan membantu proses detoksifikasi di dalam tubuh kita untuk mengusir racun-racun atau zat-zat adiktif dan adiktif yang disebabkan oleh makanan yang memiliki pewarna ataupun zat pengawet. Jadi sudah tidak dipertanyakan kembali manfaat dari puasa untuk ketahanan tubuh kita, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Semoga dengan puasa kita kali ini, daya tahan tubuh kita meningkat, imunitas kita meningkat, dan juga tentunya keimanan dan ketakwaan kita juga ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita berpuasa di bulan suci ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapatkah seseorang yang berpuasa meningkatkan aman? Apa yang saya maksud dengan aman di sini adalah bahwa siapapun yang di dekat orang tersebut, dia merasa aman. Inilah salah satu ciri orang yang beriman. Tidak beriman seseorang atau tidak sempurna keimanan seseorang sehingga orang-orang sekitarnya selamat atau merasa aman dari gangguannya. Al-Imam Al-Bukhari menginformasikan kepada kita pada kitab Adabul Mufrad bahwasanya para sahabat kala itu menceritakan perihal seorang wanita yang gemar beribadah, yang rajin bersedekah, yang giat beribadah malam. Namun sayangnya, kata para sahabat, tetangganya selalu merasa terganggu oleh perilakunya. Apa kata Rasulullah SAW? Wanita tersebut penghuni neraka. Kenapa? Karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu diterjemahkan untuk menjadikan orang sekitarnya selamat dan merasa aman dari perilakunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menerangkan secara eksplisit, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Ramadan kali ini akan membawa kita menjadi pribadi tidak hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menyempurnakan, mengerjakan, menunaikan perintah-perintah Allah, namun juga mencetak seorang yang kepribadiannya disukai dan disenangi banyak orang, diminati kedatangannya, ditunggu kehadirannya, menjadi insan kamil, sehingga nanti pada akhirnya selesai bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan predikat orang yang bertakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka rumus Allah dalam ayat ini tidak akan pernah keliru. Orang yang beriman, yang sungguh-sungguh berpuasa, maka dia akan mendapatkan hadiah predikat bertakwa. Orang beriman plus puasa sama dengan muttaqin. Karenanya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi yang luhur, badan kita semakin tangguh, dan kita dapat menjadi jawaban atau solusi dari permasalahan yang mengelilingi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.